Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan menyampaikan materi yang berbeda dari kemarin tentunya, yaitu tentang integrasi sosial. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar pembelajaran hari tambah lancar, tambah berkah, dan juga kita dapat dihindarkan dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dan jika ada adik-adik yang masih belum mengisi presensinya, silahkan diisi di classroom, karena absensi itu sangatlah penting juga, karena banyak ada hadir kan diisi Pak. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ke Desa Supan-Supan, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Jadi jika ada yang ingin kalian tanyakan, insya Allah kakak jawab aja bang. Nah, dan juga kalian harus tetap semangat lah dalam pembelajaran dalam jaringan, yaitu pembelajaran online ini, karena kakak paham Jepang kesulitannya itu jaringan, ada yang kesulitan kuota. Tapi misalnya ada pembelajaran tuh umpat tiga semaksimal mungkin kayak apa kawannya, bagian ikam harus umpat supaya kuota yang ditukarkan kuitan begawi itu kada sia-sia lah. Ya, tetap semangat lah dan belajar, yaitu yang pertama kakak akan membacakan tujuan pembelajaran yang PowerPoint-nya bisa kalian lihat juga di sini. Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami dan mengidentifikasi apa itu integrasi sosial, serta juga bisa memahami apa saja syarat dan faktor pendorong sehingga terwujudnya integrasi sosial tersebut. Nah, jadi di sini ada pengertian integrasi sosial. Dalam KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembaruan sesuatu yang tentu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah kata pembaruan tersebut mengandung arti menyesuaikan, menyatu, atau ke dalam sehingga menjadi satu. Atau secara umum, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai dan norma. Nah, jadi integrasi sosialnya tujuannya ini menyatukan dari apa yang kakak sebutkan tadi, yaitu ras, etnik, agama, bahasa. Jadi integrasi tujuannya menyatukan sehingga terciptanya kedamaian dan tidak adanya konflik dalam masyarakat. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai dan norma. Nah, jadi misalnya masyarakat itu mengikuti nilai dan norma yang sama, sudah mereka sepakat bahwa nilai norma ini yang harus dipakai, berembuk sudah ini fix sudah dipakai. Nah, jika semua itu mengikuti peranata atau nilai dan norma yang ada, aturan-aturan norma sosial yang ada, maka insya Allah akan terjadinya integrasi sosial dengan cepat. Lalu selanjutnya ada syarat terwujudnya integrasi sosial, yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Nah, maksudnya di sini yaitu masyarakat itu saling mengasihi, saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling memiliki rasa empati antara satu tetangga dengan yang lainnya. Misalnya tetangga ini membutuhkan ini, maka dibantui. Nah, jadi integrasi itu cepat tercapai karena mereka sudah saling satu tujuan, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan, konsensus bersama mengenai norma dan nilai yang dilestarikan menjadikan pedoman. Jadi misalnya masyarakat seperti yang sudah kakak jelaskan di pengertian tadi, misalnya masyarakatnya sudah sepakat terhadap peranata, nilai, norma, atau aturan yang ada di masyarakat tuh. Misalnya bubuhannya ini sudah sepakat dalam masyarakat tuh, maka untuk menjalankannya tuh mudah karena tidak adanya pelanggaran-pelanggaran lagi. Karena mereka sudah sepakat satu tujuan dan dijadikan pedoman sehingga terciptanya satu kesatuan di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya di sini ada norma-norma dan nilai sosial. Itu berlaku cukup lama, nah tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi maksudnya di sini, misalnya nih nilai dan norma ini sikap atau cepat berganti di dalam sebuah masyarakat, misalnya mengikuti perkembangan zaman sehingga nilai dan norma masyarakat tuh harus mengikuti zaman juga. Nah itu tuh maka menciptakan integrasinya tuh lambat karena mereka harus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma aturan yang baru. Dan jika kita tetap mengikuti nilai norma sosial atau peraturan sosial masyarakat tuh sejak lama, yang itu aja, misalnya berganti sedikit aja, kada terlalu mengikuti perkembangan zaman, maka integrasi itu akan cepat terjadi karena masyarakat dari yang muda sampai yang tua itu sudah terbiasa terhadap aturan yang ada. Sehingga untuk mencapai satu kesatuan, karena mereka sudah biasa untuk memegang pedoman hidup tadi, memegang pedoman dalam masyarakat itu sudah biasa, sehingga cepat terjadinya integrasi sosial. Sehingga terciptanya satu kesatuan dalam masyarakat karena mereka sudah sepakat terhadap nilai dan norma yang ada sejak dulu. Selanjutnya di sini
ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Nah, sebelum kita masuk ke sini, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang faktor yang tentang yang sebelumnya tadi, tentang pengertian syarat terwujudnya integrasi? Ada yang ditanyakan lah, banyak ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar Classroom. Lanjut, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Semakin rendah tingkat kemajemukan di suatu masyarakat, maka integritas sosial akan semakin mudah tercapai. Dengan artian semakin homogen itu artinya kayak lah sedikit macamnya. Homogen itu ibaratnya ya sedikit macamnya di dalam masyarakat, maka akan cepat tercapai pula integrasi itu. Karena misalnya homogen itu masyarakatnya kan kecil, misalnya homogen masyarakat tuh kada banyak macamnya. Homogen tuh ibaratnya satu aja macamnya, misalnya satu ras atau satu suku. Nah, jadi untuk integrasi itu cepat tercapai karena mereka memiliki suatu kesatuan yang sama, yaitu kebudayaan yang sama. Nomor 2 yaitu besar kecilnya kelompok. Umumnya semakin kecil anggota kelompok suatu masyarakat, maka semakin kecil pula kemajemukan masyarakat. Kemajemukan itu artinya perbedaan ras, perbedaan suku. Sehingga untuk mencapai integrasi semakin cepat terlaksana dikarenakan penyesuaian terhadap perbedaan budaya berlangsung cepat. Nah, jadi misalnya nih dalam kelompok nih kecil loh, jadi nyaman juga didengar orang. Misalnya kelompok kita bisa kelompok kecil nih, suara kita tuh pasti sampai ke ujung. Misalnya besar, ngalih pula, kebanyakan telinga, kebanyakan akal, kebanyakan ide. Jadi untuk menyatukannya tuh sangatlah susah. Nah, itu saja untuk menyatukannya. Untuk besar kecilnya kelompok tuh, jadi semakin kecil tuh integrasi kenapa mudah tercapai, karena mudah diatur, pastinya mudah untuk kita pada sosialisasi itu mudah untuk tercapai. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada nomor 3 yaitu mobilitas geografi. Nah, nomor 3 ini mobilitas geografi ini yaitu masyarakat baru tentu harus berbaur dengan penduduk asli. Jadi jika terus ada pergantian penduduk, tentu akan sulit mencapai integrasi. Namun jika mobilitas suatu masyarakat sulit, maka akan semakin cepat pula integrasi itu tercapai. Nah, maksud dari mobilitas geografi ini, misalnya nih ada dalam suatu masyarakat loh, masyarakatnya nih terus berganti, silih berganti. Jadi misalnya nih hanya masyarakat sebuting ini hanya beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, nah itu berganti pulang. Jadi masyarakat tuh terlalu banyak pergantian, jadi lambat tercapainya kesatuan karena harus beradaptasi terus terhadap yang baru. Nah, jika misalnya mobilitas penduduk ini tidak terjadi terus menerus, maka penduduk ini akan terbiasa. Nah, misalnya masyarakatnya tetap situ-situ aja, karena masyarakat yang ini sudah terbiasa terhadap peraturan dengan nilai peraturan norma yang lawas kayak itu. Nah, jadi bagian ini sudah terbiasa lah. Jadi dengan masyarakat itu sudah menyatu terhadap apa, misalnya dari segi suku mereka sudah pemikiran, dari segi bahasa mereka sudah bisa mulai beradaptasi. Jadi terciptanya kesetaraan, terciptanya integrasi atau satuan. Jadi tidak terlalu cepat berganti masyarakatnya. Jadi ya kayak itu, semakin lambatnya pergantian penduduk tuh, maka integrasi akan mudah tercapai karena adaptasinya tuh cukup waktunya. Yaitu nomor 4 ada efektivitas komunikasi. Nah, efektivitas komunikasi ini, semakin efektivitas komunikasi di suatu masyarakat, maka akan semakin cepat pula terciptanya integrasi sosial. Misalnya efektivitas komunikasi ini di mana masyarakat tuh pada saling tutup-menutupi, di mana masyarakat tuh misalnya saling gotong royong, saling bahu-membahu kayak yang di pertama tadi. Sehingga komunikasi secara langsung itu tercapai, karena biasanya orang semakin cepat atau semakin sering berkomunikasi dengan satu yang lainnya, maka akan semakin akrab loh. Dengan semakin akrab tuh terciptanya kedamaian, sehingga dari kedamaian tuh maka tentu akan terwujudnya integrasi, satu kesatuan di dalam masyarakat tersebut. Sampai sini ada ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Juga adik-adik bisa langsung baca di sini powerpointnya sambil kakak menjelaskan, sambil kalian baca lah. Jadi ada yang didengarkan, ada juga yang dibaca. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari integrasi. Yang pertama, integrasi normatif. Ini memiliki arti bahwa integrasi dalam masyarakat tercipta karena adanya aturan-aturan norma yang berlaku. Nah, integrasi normatif ini, integrasi itu diatur di mana sesuai dengan aturan sehingga terciptanya satu kesatuan tadi. Misalnya nih, sudah satu pola pikiran satu masyarakat, misalnya dalam masyarakat ini kada boleh ada aja
Misalnya harus sama-sama saling membantu, misalnya harus saling bergotong royong. Nah, karena adanya normatif tersebut, masyarakat itu mau kada mau menuruti, sehingga terciptanya integrasi satu kesatuan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada integrasi fungsional, yaitu terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, misalnya terbentuknya karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat tuh misalnya integrasi yang kayak sebutan tadi, fungsi-fungsi gotong royong. Misalnya dalam gotong royong nih kan salah satu fungsi yang berfungsi untuk menyatukan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, mengakrabkan. Nah, dari adanya akrab tuh tentu mereka akan semakin patuh lebat bahasa kita. Nah, jadi mereka sering bertukar pendapat, begitu mereka rasuk, sehingga terciptanya satu kesatuan. Lalu yang ketiga nih ada integrasi koersif. Nah, integrasi ini tercipta karena adanya kekuatan penguasa. Misalnya integrasi ini misalnya nih ada sebuah konflik loh dalam sebuah masyarakat, anggap aja adanya demo nih. Demo loh sekalinya dalam demo ini ada kericuhan. Nah, penguasa yang memegang kendali dalam demo ini adalah polisi. Nah, dari polisi itu karena mereka memiliki kekuasaan, mereka semprotkan aja misalnya gas air mata atau water cannon. Begitu masyarakat tuh timbul-timbul mau kada mau mengikuti, amun kada mereka akan disiram atau disemprot gas air mata, sehingga terciptanya kesatuan tadi, terciptanya kedamaian. Itu. Lalu selanjutnya ada proses integrasi, dapat dilihat melalui proses-proses. Yang pertama akulturasi. Nah, dari akulturasi ini biasanya akulturasi ini adalah suatu kebudayaan baru, yaitu masuk ke kebudayaan lama, sehingga terciptanya sebuah kebudayaan yang baru. Nah, kebudayaan baru ini lebih dominan daripada kebudayaan lama. Ibaratnya tuh kayak hampir menggantikan. Tapi dari akulturasi ini mereka selalu ingin menyatukan satu kesatuan pendapat, sehingga terciptanya integrasi. Lalu yang kedua akomodasi. Akomodasi ini biasanya untuk menyederhanakan perbedaan, sehingga tidak adanya perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Akomodasi ini misalnya dalam satu tempat, misalnya ibaratnya aja nih kayak tempat tinggal nih, bagiannya kadang membedakan satu dengan lainnya. Karena mereka tidak membedakan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka nih cepat saling memahami satu dengan yang lainnya, karena mereka sudah satu sama lain, ibaratnya sama nih tempat tinggalnya, kayak itu. Lalu yang kedua adanya asimilasi. Nah, dari asimilasi ini biasanya asimilasi ini adanya budaya lama dan budaya baru, tapi ini kadang membuat budaya baru. Biasanya masih tetap memakai budaya lama, tapi budaya baru ini tetap dimasukkan. Tidak, ibaratnya budaya lama ini tidak terlalu terpengaruh seperti akulturasi tadi. Nah, dari sini nih mereka saling memahami satu dengan yang lainnya, maksudnya saling bahu-membahu antara satu budaya dengan budaya yang lainnya nih. Nah, jadi di asimilasi ini terciptanya integrasi karena mereka saling memahami. Nah, itu tadi. Jadi tidak ada perubahan budaya, namun menerima aja. Maksud dari asimilasi ini budaya lawas itu tetap ada, cuman mereka tidak terpengaruh asimilasi ini, tidak tergantikan budaya lamanya. Beda dengan akulturasi tadi kan tergantikan budaya lamanya, lebih dominan ke budaya baru. Nah, jika ditanyakan tadi, langsung ditanyakan. Selanjutnya ada kebudayaan asing yang akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak adanya hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Lalu yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kelima, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Nah, biasanya misalnya kebendaan ini kayak baju. Baju kan mudah diterima nih, karena biasanya model-model dari luar tuh lebih baik ibaratnya menurut kita. Nah, jadi tergantung. Jadi kebudayaan asing itu mudah diterima karena ada 5 faktor nih, bisa kalian baca juga. Yang selanjutnya ada situasi selanjutnya tuh situasi ini ibaratnya tuh faktor-faktor pendorong lah ibaratnya. Faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi itu, yang pertama toleransi terhadap perbedaan. Misalnya saling menghargai satu dengan yang lainnya, antara agama satu dengan agama yang lainnya itu saling menghargai, sehingga integrasi satu kesatuan itu cepat tercapai karena adanya saling menghargai tadi. Lalu yang kedua di sini ada kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi di sini nih seperti misalnya dalam bidang pekerjaan, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk
menunjang kehidupan mereka, sehingga kada behirian nih antara satu dengan lainnya karena mereka memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, sehingga tercipta satu kesatuan untuk bersama dalam bidang ekonomi ini, bersama-sama mengejar apa yang mereka inginkan tapi seimbang, kada behirian satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling membantu ibaratnya. Sikap saling menghargai orang lain itu sudah pasti, karena dengan cara kita menghargai orang lain pasti akan respect menghargai kita juga, jadi saling menghargai, terciptanya satu kesatuan. Lalu yang keempat, sikap terbuka dari golongan masyarakat yang berkuasa dalam masyarakat. Misalnya nih pemimpin kita nih yang berkuasa terbuka terhadap aspirasi orang-orang lain, misalnya saling membantu juga terhadap masih melihat ke golongan-golongan bawah. Nah, dari inya melihat ke golongan bawah tuh, sehingga masyarakat yang lain tuh masih memiliki empati, simpati juga terhadap pemimpin. Jadi terciptanya kesatuan antara yang atas dan yang bawah. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan itu sudah pasti, karena kesamaan ide dan perasaan mereka terhadap budaya itu, sehingga mereka tuh menciptakan suatu tujuan yang sama karena budaya mereka sama, sehingga tujuan mereka tuh sama, yaitu menciptakan kebudayaan yang baik dari unsur-unsur yang mereka miliki, sehingga terciptanya satu kesatuan tujuan. Lalu adanya perkawinan campuran, misalnya perkawinan antara suku A dan suku B nih. Karena suku A nih, karena perkawinan ini mengikat kan, hukumnya tuh mengikat keluarga loh. Jadi karena adanya pengikat, yaitu perkawinan tadi, sehingga tercipta satu kesatuan antara suku A dan suku B ini karena adanya perkawinan. Lalu yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Karena apa jadi adanya musuh bersama dari luar? Karena mereka memiliki tujuan, yaitu untuk mengalahkan musuh dari luar tersebut. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, dan sehingga dari anggota itu, jadi mereka bersatu untuk mengalahkan musuh tersebut. Nah, jadi ada untungnya juga lah ibaratnya, ada musuh dari luar tuh sama, sehingga untuk mengalahkan musuh tuh kita harus bersama-sama, karena kan apabila kita bersama-sama tentu akan lebih mudah. Nah, sampai situ aja dulu materi dari kakak yang sampaikan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan, kada usah supan-supan, karena kita di sini masih sama-sama belajar, dan kalian harus tetap semangat dalam belajar lah, karena supaya kada sia-sia apa yang orang tua kalian harapkan. Nah, nanti kita akan ada diskusi di classroom, kita akan ada diskusi, jika ada yang kalian tanyakan aja. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jadi di kesimpulan kali ini bahwa integrasi ini adalah satu kesatuan dalam masyarakat, baik itu dari segi kebudayaan, segi ras. Jadi kereda perbedaan tuh sebujurnya ibaratnya tuh kayak semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu maksud dari integrasi sosial. Tapi di Indonesia sekarang ya kita tahu lah, walaupun ada semboyan itu, tapi untuk konflik-konflik dan perdamaian masih sulit terjadi dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya tadi yaitu integrasi ini adalah suatu kesatuan yang dimana dari adanya perbedaan-perbedaan yang sangat banyak itu menjadi satu kesatuan karena adanya nilai dan norma, saling toleransi, sikap saling tolong-menolong, empati, simpati. Jadi kesimpulannya itu yang dapat kakak sampaikan. Itu saja yang kakak dapat sampaikan di materi integrasi sosial. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf dalam pembelajaran kali ini. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Jangan kendorkan semangat walaupun hanya dalam jaringan atau online. Sampai situ saja yang bisa kakak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Untuk absen lah diisi, jangan kadingat. Misalnya ada tugas digawi, misalnya ada kakak diskusi, kita diskusi, amunnya ada yang tanyakan. Sampai situ saja kakak tutup pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.